Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Zaki Harsari, NRP 05211840000017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Febriansyah, NRP 052118400058. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi Devera Pratama dari kelas MPTID NRP 0135 dan kelompok 12. Halo, perkenalkan nama saya Alexandra Situmorang, NRP 136. Ketika mengembangkan rencana manajemen sumber daya manusia, penilaian ahli digunakan untuk membuat list persyaratan awal untuk keterampilan yang dibutuhkan, lalu menilai peran yang diperlukan untuk proyek berdasarkan deskripsi peran standar dalam organisasi, dan juga menentukan tingkat upaya awal dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan proyek, serta menentukan hubungan dari pelaporan yang dibutuhkan berdasarkan budaya organisasi. Nah, yang dilakukan expert judgment, misal di aplikasi kasir, yaitu bisa memberikan panduan tentang lead time yang diperlukan untuk kepegawaian berdasarkan pelajaran yang telah dipetik sebelumnya dan dari kondisi pasar. Lalu identifikasi risiko yang terkait dengan akuisisi staf, retensi, dan rencana rilis. Yang terakhir, identifikasi dan merekomendasikan program untuk mematuhi kontrak pemerintah dan serikat pekerja yang berlaku. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools dan teknik data representation. Jadi, data representation di sini itu menampilkan data yang dimiliki oleh proyek tersebut. Di sini data representation dibagi menjadi tiga, yaitu ada hierarchy chart. Hierarchy chart itu adalah chart yang berisi posisi atau peran beserta hubungannya satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada assignment matrix, yaitu matrix yang memetakan pekerjaan proyek seperti work breakdown structure terhadap orang yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah text oriented format. Text oriented format ini adalah deskripsi dari seluruh resource yang ada dalam proyek, mulai dari tanggung jawab, otoritas, kompetensi, dan kualifikasi. Oke, selanjutnya ada teori dari organisasi. Nah, sebelumnya apa itu teori organisasi? Nah, di sini teori organisasi ialah teori yang memberikan informasi mengenai cara orang, tim, maupun unit organisasi dalam berperilaku. Nah, teori ini efektif untuk teknik-teknik hukum yang diidentifikasi dalam teori organisasi. Teori ini dapat mempersingkat waktu, biaya, dan upaya yang diperlukan untuk membuat hasil proses rencana pengelolaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi perencanaan. Teori organisasi yang berlaku dapat merekomendasikan penggunaan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan tingkat kematangan tim selama siklus hidup proyek. Nah, di sini ada yang penting juga untuk diketahui bahwa struktur dan budaya organisasi ini berdampak pada struktur organisasi proyek. Nah, kemudian seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar, tools dan teknik yang berikutnya adalah meetings. Jadi, kalau menurut PMBOK, sebuah tim proyek bisa melakukan sebuah meeting untuk memanajemen perencanaan sumber daya bagi proyeknya. Jadi, ketika merencanakan manajemen sumber daya dalam sebuah proyek, tim manajemen proyek itu bisa mengadakan rapat perencanaan. Nah, rapat atau meeting ini nantinya akan berpengaruh terhadap kombinasi dari tools dan teknik lainnya yang bisa memungkinkan semua anggota tim manajemen proyek untuk mencapai tujuan dari rencana pengelolaan sumber daya proyek. Dari tools dan teknik yang sudah dijelaskan, kami dapat mencari kesimpulan bahwa dalam aplikasi kasir ini sangatlah cocok menggunakan assignment matrix. Mengapa? Karena di knowledge area sebelumnya kami telah membuat sebuah work breakdown structure. Di sini work breakdown structure-nya saya garis besari untuk menentukan scope, menentukan software requirement, design, kemudian coding, testing, training, documentation, dan deployment. Di sini ada beberapa huruf yaitu R, A, C, I. R itu artinya responsible. Responsible adalah orang yang mengerjakan aktivitas tersebut.
Kemudian ada A, accountable, yaitu orang yang memastikan pekerjaan yang dilakukan sebuah role itu berjalan dengan baik. Jadi intinya responsible ini bertanggung jawab kepada accountable. Kemudian ada C itu adalah consulted. Maksud saya di sini consulted itu orang yang bisa dikonsultasikan terhadap satu web breakdown structure yang dilakukan. Kemudian I ini inform, artinya orang yang diinformasikan bisa dari hasilnya atau yang lainnya. Di sini scope ini dijalankan oleh project manager dan diinformasikan kepada analis dan technical communicator. Kemudian software requirement di sini dijalankan oleh analis dan project manager, karena di sini project manager juga akan menentukan budget. Dan analis ini nanti juga akan bertanggung jawab kepada project manager. Dan kemudian tetap informasinya akan diberikan technical communicator. Kemudian ada desain yang akan dilakukan analis juga dan akan dipertanggungjawabkan kepada project manager dan akan diinformasikan ke developer untuk dilanjutkan di coding dan ke technical communicator. Kemudian ada coding di sini yang akan dilakukan developer. Developer bisa melakukan konsultasi kepada analis bila ada desain yang kurang jelas dan tetap akan dipertanggungjawabkan ke project manager. Nah, kemudian yang terakhir adalah output dari manajemen perencanaan sumber daya proyek. Nah, itu bisa berupa 3 hal. Bisa berupa resource management plan, team charter, atau project documents updates. Namun di sini saya hanya akan berfokus mengenai team charter. Jadi sebuah charter atau piagam adalah dokumen yang menetapkan nilai-nilai tim, perjanjian-perjanjian, dan pedoman operasi untuk tim. Tim charter bisa dikatakan seperti perjanjian atau kesepakatan antara anggota tim. Yang baik adalah ketika tim itu sendiri yang mengembangkannya atau memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangannya. Kemudian anggota tim proyek dapat saling berbagi tanggung jawab untuk memastikan aturan yang didokumentasikan dalam tim charter diikuti dengan baik. Dengan menandatangani piagam, maka tiap anggota setuju untuk mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, tim charter harus menetapkan ekspektasi yang jelas atau harapan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima oleh anggota tim proyek, baik dalam komunikasi individu atau dalam peraturan kelompok seperti pertemuan, stand up, dan lain-lainnya. Tim charter juga dapat ditinjau dan diperbaharui secara berkala untuk memastikan pemahaman tim yang berkelanjutan mengenai aturan dasar dan untuk mengarahkan dan mengintegrasikan anggota tim baru. Nah, jadi demikian adalah penjelasan mengenai tools dan teknik dan output dari Plant Resource Management.